Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar IPS tentang karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, masih ingat atau pernah mendengar ASEAN itu apa? ASEAN itu adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, untuk yang akan kita pelajari ada keadaan geografis, astronomis, dan sosial budaya yang ada di ASEAN. Kondisi geografis negara-negara ASEAN, letaknya negara di ASEAN itu di sebelah tenggara benua Asia. Nah, batas Asia Tenggara sebelah utara itu Tiongkok, sebelah selatan Timor Leste, benua Australia, Samudra Hindia, sebelah barat India, Bangladesh, Samudra Hindia, sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi intinya negara ASEAN itu ada di antara negara Asia Tenggara ya, berada di antara benua Australia dan Asia dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak astronomis Asia Tenggara. Posisi 29 derajat LU, 11 derajat LS, 93 derajat BT, dan 141 derajat BT. Ini kurang derajat ya. Nah, negara di Asia Tenggara ini juga dilewati garis khatulistiwa atau garis ekuator. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kenapa didirikan? Nah, itu didirikan atas dasar persamaan, ada letak geografis, sama-sama satu daerah ya. Kemudian budaya, persamaan nasib, terjajah oleh bangsa lain kecuali Thailand, itu negara yang tidak pernah terjajah ya. Kemudian persamaan kepentingan juga, ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, siapa pendiri ASEAN? Pendiri ASEAN itu ada 5, meskipun anggotanya 10, tapi pendirinya ada 5. Yang ini yang mempelopori ya. Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, Tanat Koman Thailand, Narciso Ramos dari Filipina. Tujuan didirikannya ASEAN, 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta budaya di kawasan ASEAN. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. 3. Menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. 4. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Ini harusnya P dan T-nya kecil ya. Memelihara kerjasama dan organisasi internasional dan regional. Ini kan-nya juga kecil. Bukan kapital ya. Nah, selanjutnya negara-negara ASEAN itu ada yang ya ciri khasnya sendiri ya. Negara terkecil. Nah, di ASEAN itu negaranya adalah Singapura yang terkecil dari 10 negara itu. Yang terbesarnya Indonesia, negara kepulauannya Filipina dan Indonesia. Nah, ini rentan terjadi gempa ya, yang seperti Indonesia dan Filipina karena pulaunya banyak. Kemudian yang tidak pernah dijajah Thailand, ada lagi yang negara terkunci karena di tengah-tengah negara lain yaitu Laos atau the landlocked country ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang karakter sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, ini silahkan disimak ya. Dari beberapa negara ini nanti akan dibuat tugas, silahkan disimak dan dipahami. Kita bahas satu persatu. Negara Indonesia. Nah, negara Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, yaitu sekitar 80%. Tapi ada juga agama lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa Indonesia itu bahasa resmi negara. Kalau
kesenian sangat beragam. Jenis kesenian di Indonesia dapat dikategorikan dalam seni musik, seni tari, seni budaya, dan seni bela diri. Untuk jumlah penduduk di Indonesia itu di Pulau Jawa mencapai setengah dari jumlah populasi Indonesia. Jadi Pulau Jawa itu terpadat di Indonesia. Di Indonesia ini tidak hanya dikenal dalam potensi alam, tapi juga kehidupan sosial budayanya. Ya, selanjutnya Thailand. Nah, negara Thailand ini dijuluki negara gajah putih, negeri gajah putih ya, dan lumbung padi ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, Thailand ini dalam bahasa Thai artinya tanah kebebasan ya. Sejak tahun 1800 Thailand ini berubah nama menjadi Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan perdana menteri, dan sebagian penduduk Thailand ini beragama Buddha. Kemudian Laos, yang ketiga Laos ya. Laos ini agama Buddha, di sana merupakan penduduk yang merupakan penduduk terbesar ya beragama Buddha sekitar 65%. Nah, aliran agama Buddha yang dianut oleh sebagian besar umat Buddha di Laos adalah aliran Theravada. Olahraga tradisional di Laos ada Katau. Permainan seperti olahraga sepak takraw ya. Kemudian tahun baru Laos disebut Pun Bimai, yaitu sebagian penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama dari Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lukau Niau, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan saibat. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nah, selanjutnya Kamboja. Karakteristik sosial budaya negara Kamboja. Masa keemasan yaitu antara abad ke-9 dan ke-14 Masehi. Saat itu Kerajaan Angkor merupakan kerajaan yang berhasil menguasai hampir seluruh kawasan daratan Asia Tenggara. Berbagai candi dibangun pada masa itu seperti Bayon dan Angkor Wat yang masih ada sampai sekarang. Selanjutnya Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduknya berasal dari Tiongkok, Melayu, India, Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Tiongkok Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion, merupakan patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos itu kepercayaan ya, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Kemudian Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya disebut Ao Dai. Topi capinya juga banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk ngobrol mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa sampai mulai 1803 sampai 1945 yang merupakan dinasti terakhir di Vietnam.
Kemudian Filipina. Kebudayaan di Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Nah, selanjutnya karakteristik di Myanmar. Mayoritas Myanmar itu beragama Buddha. Biksu dan pagoda menjadi ikon dari negara ini. Meskipun mengalami modernisasi, masyarakat Myanmar masih menjunjung tinggi adat budaya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya adalah longyi yang mirip sarung Indonesia ya, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Bahannya berbahan kain katun, bukan hanya dikenakan pria namun juga anak-anak dan wanita. Kemudian karakteristik di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, budayanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Ya, kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Awak Betatar, penemu negara Brunei. Nah, Darussalam itu berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Karakteristik selanjutnya adalah negara Malaysia ya. Malaysia memiliki kota bernama Johnston, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, Malaysia ini 3 masyarakat utama yang mendiami wilayah Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas masyarakat Malaysia yaitu nasi lemak. Nah, sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan dipelajari. Untuk tugasnya nanti disampaikan lewat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.